Sobat Sekina Children Ministry. Hai teman-teman, apa kabarnya? Baik dong. Wah, Miss Cindy semangat sekali. Pasti. Yeay. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus.
Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik Sobat Shekinah Children Ministry. Wah, hari ini Miss Tinis yang akan menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya, dan harus tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan. Oke, supaya imun kita tetap terjaga dan kita tidak sakit. Apalagi di situasi yang seperti sekarang ini, kesehatan itu nomor 1. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2022 dan bulan pertama di tahun 2022 sudah mau selesai. Kira-kira resolusinya, rencananya di tahun 2022 sudah mau dijalankan belum nih? Atau cita-citanya untuk mengawali tahun 2022 sudah tercapai belum? Mungkin 1 atau 2, atau ada yang masih belum? Tenang adik-adik, tidak perlu takut ya. Yang penting kita harus tetap percaya. Oke? Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi saksi Kristus. Adik-adik sudah tahu kan? Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang apa itu amanat agung, apa itu Injil, dan bagaimana memberitakan kabar sukacita itu kepada orang lain. Nah, yang pastinya dengan menjadi saksi Kristus. Kenapa adik-adik? Karena kita mengawali tahun ini dengan memberikan tema Go and Make Disciples, yaitu tentang kita belajar tentang amanat agung. Sudah tahu kan? Kalau adik-adik lupa, boleh lihat lagi video sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi saksi Kristus. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya. Sudah ada belum? Kalaupun tidak ada buku seperti ini, boleh buka Alkitab yang ada di HP ya adik-adik. Dan kita akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yaitu bunyinya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Wah, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, ini sebenarnya adalah merupakan perkataan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, yaitu sebagai harapannya Dia kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan yang pastinya adik-adik, Dia menjanjikan satu, yaitu Roh Kudus. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 8, di sana dijelaskan tentang hari Pentakosta, yaitu artinya hari pencurahan Roh Kudus, di mana janji Tuhan itu digenapi. Janji yang mana ya, Miss? Janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga, yaitu tentang setelah aku naik ke surga akan ada yang menggantikan Dia. Dalam arti begini adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi waktunya telah tiba di mana Ia kembali ke pangkuan Bapa. Namun, Ia hadir bersama dengan kita tetapi dalam bentuk pribadi yang berbeda, yaitu dalam bentuk pribadi Roh, yaitu Roh Kudus. Nah, kenapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus? Memberikan Roh Kudus kepada manusia sebagai
pelindung, sebagai penolong, dan sebagai penghibur. Supaya kita, orang yang percaya, kita adalah murid Kristus, bisa menjadi saksinya di seluruh dunia, di seluruh bumi. Nah, kira-kira gimana ya kita bisa menjadi saksi Kristus? Apakah kita harus pergi jauh? Atau kita harus berbuat sesuatu seperti kita berikan segala apa yang kita punya? Atau gimana ya, Miss? Adik-adik, Tuhan itu begitu sangat baik dan sangat cinta kepada manusia. Karena cintanya itulah dia itu lahir ke dunia dan sampai nanti ia mati dan bangkit. Tapi ia menjanjikan lagi bahwa ada Roh Kudus yang akan diutusnya kepada kita. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang sejati. Kenapa adik-adik? Karena tanpa Tuhan dalam hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak berdaya, dan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, disebut murid-murid Tuhan Yesus. Dan sebagai muridnya, kita diberikan tugas untuk menjadi saksinya. Kenapa kita harus menjadi saksinya? Supaya kabar sukacita tentang cinta kasihnya yang sejati itu boleh tersebar ke seluruh dunia, dan orang-orang bisa percaya kepadanya dan bisa selamat. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi Kristus? Adik-adik, kita bisa memulainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bagaimana itu, Miss? Kita bisa memulai menjadi saksi Kristus lewat perkataan kita, lewat sikap kita terhadap teman-teman di sekolah, terhadap orang tua di rumah, atau kepada orang yang selalu bertemu dengan kita. Yang bertemu dengan kita siapa saja, setiap waktu, setiap hari. Seperti apa sikap kita dengan sopan, dengan menjaga emosi. Lewat itu semua, adik-adik, kita menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena itulah karakter yang diinginkan Tuhan Yesus dalam diri kita untuk kita bisa menjadi saksinya. Sehingga di dalam diri kita, orang lain bisa melihat bahwa Kristus itu ada, Roh Kudus itu ada. Dan di setiap kelemahan kita tidak perlu khawatir. Kenapa adik-adik? Karena ada Roh Kudus yang selalu melindungi kita, yang memberikan kita penghiburan supaya kita tetap bersukacita dan kita tidak gampang terpengaruh, kita tidak gampang jatuh, karena ia akan selalu mengingatkan kita terhadap janji Tuhan bahwa ia akan selalu menyertai kita. Dan Roh Kudus juga adik-adik yang menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, untuk memiliki iman yang teguh, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang ada, kita tidak mundur dan kita tidak berpaling ke yang lain. Kita hanya tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Karena itu adik-adik, yuk kita terus belajar menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, baik kepada kakak adik di rumah, kepada orang yang lebih tua dengan kita, dan kepada guru-guru di sekolah. Harus sayang kepada mereka sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengajari kita. Kalau adik-adik saat ini sedang TK atau SD atau sudah SMP atau juga masih PAUD. Nah, miss-miss di sekolah harus dihargai, harus disayang, karena mereka adalah utusan Tuhan untuk mengajarkan kita sesuatu yang baik untuk masa depan kita, dan juga supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, adik-adik.
Itu artinya kalau kita sudah melakukan itu semua, kita sudah menjadi saksi Kristus. Mereka percaya atau tidak bahwa Kristus ada di dalam diri kita, itu adalah tugas mereka. Jadi tugas kita adalah menunjukkan sikap atau karakter hidup seseorang yang ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. Saat ini secara fisik Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan kita, tetapi Ia hadir bersama kita dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Semoga hari ini kita benar-benar memaknai bagaimana menjadi saksi Kristus ya adik-adik, sehingga adik-adik dimanapun berada boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan boleh mengingatkan kami dan meneguhkan kami bahwa kami harus bisa menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih buat Miss Tinis, buat firman Tuhannya. Semoga firman Tuhannya bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau persembahan silakan disimpan dulu. Ketika gereja dibuka silakan menyerahkan ke gereja masing-masing. Nah, buat kalian yang mau persembahan buat Gereja Shekinah Ministry, kalian bisa kirim ke rekening di bawah ini ya. Tuhan Yesus